Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Kusumawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta selaku salah satu badan informasi publik mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap penyampaian informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan fungsi tersebut, pada saat ini Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai langkah-langkah dan terus mengembangkan ikhtiar-ikhtiar untuk memberikan layanan informasi kepada publik dalam berbagai bentuk, di antaranya dengan website Dinas PPAPP, website Carik Jakarta, aplikasi Carik Jakarta, media sosial dalam bentuk Instagram, Facebook, Twitter, serta juga YouTube baik atas nama Dinas PPAPP maupun atas nama Carik Jakarta dan berbagai publikasi-publikasi yang menyertainya. Di samping itu, Dinas PPAPP terus berikhtiar secara kolaboratif dengan berbagai media mainstream maupun media sosial lainnya, senantiasa menghadirkan keterbukaan informasi kepada publik. Kami jajaran Dinas PPAPP mendukung secara penuh dan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tahun 2022 ini, bahwa Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu di antara 3 besar badan publik terbaik dalam memberikan layanan keterbukaan informasi kepada publik untuk kategori dinas. Semoga dengan adanya pencapaian dan hasil monitoring dan evaluasi ini memberikan semangat, memicu dan memacu kami untuk lebih baik lagi dalam memberikan keterbukaan layanan informasi publik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Salah satu upaya untuk melaksanakan keterbukaan layanan informasi publik, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan sarana keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam bentuk layanan yang berbasis digital. Website Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta telah menjadi media pengumuman informasi publik yang menyediakan profil badan publik, profil pimpinan badan publik, kegiatan kinerja badan publik, keuangan badan publik, laporan tata cara permohonan informasi publik, laporan tata cara pengaduan penyalahgunaan dan pelanggaran di badan publik, regulasi badan publik, dan penanganan COVID-19. Website Dinas PPAPP juga sebagai media penyedia informasi publik yang memuat dokumen pemerintahan, di antaranya peraturan, keputusan, dan atau kebijaksanaan, surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, perbendaharaan atau inventaris, rencana strategis dan rencana kerja, laporan pelayanan informasi publik, laporan akses informasi. Adapun dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat telah tersedia pada unit dan bidang masing-masing. Layanan informasi publik Dinas PPAPP terstandarisasi dengan adanya SOP layanan informasi publik, yaitu sebagai berikut. SOP dokumentasi dan pengarsipan PPID, SOP fasilitasi sengketa informasi, SOP keberatan informasi publik, SOP pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik,
SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan, SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, SOP pengujian konsekuensi informasi publik. Laporan akses layanan informasi publik tersedia secara online pada halaman website DPPAPP, menu PPID, informasi publik, dan tersedia secara offline melalui ruang front office Dinas PPAPP DKI Jakarta. Layanan informasi publik ini dapat diakses secara gratis. Dalam pengembangan informasi dan teknologi, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta telah mendigitalkan layanan informasi publik melalui website, aplikasi, dan media sosial resmi milik Dinas PPAPP. Pada tahun 2021, Carik Jakarta hadir sebagai solusi pendataan keluarga satu pintu yang merupakan inovasi keterbukaan informasi publik di masa pandemi. Melalui aplikasi Carik Jakarta Mandiri, masyarakat dapat melakukan pendataan keluarga secara mandiri untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Hasil pendataan keluarga satu pintu tertuang dalam dashboard Carik Jakarta. Sampai dengan tahun 2021, data keluarga satu pintu mencakup 1,6 juta bangunan, 2 juta rumah tangga, 2,5 juta keluarga, dan 7,9 juta individu. Hasil pendataan Carik Jakarta dimanfaatkan untuk pendanaan program KJP+, KJMU, KLJ, DTKS atau BDT, BPJS PBI, dan Kartu Prakerja. Pengintegrasian data keluarga satu pintu Carik Jakarta dan sinkronisasi pelayanan kesejahteraan keluarga diwujudkan dalam layanan berbasis digital Pusat Pelayanan Keluarga atau yang disingkat PUSPA. Kegiatan PUSPA berlokasi di Gedung Dinas PPAPP lantai 8 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kafling 64 Jakarta Pusat yang merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Hanwha Life Indonesia dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang berupa coworking space, comment center, ruang podcast, tempat bermain anak, dan mini pantry. Selain itu, kegiatan PUSPA terwujud dalam bentuk layanan berbasis digital yang dapat diakses pada alamat website puspa.jakarta.go.id yang dikembangkan dengan dukungan dari Yayasan Save the Children Indonesia. Layanan digital yang tersedia di aplikasi PUSPA diantaranya layanan informasi keluarga, telekonsultasi, tim pendamping keluarga, bagimu, Jackpreneur, putaran pusat pembelajaran perempuan, kampanye edukasi, dan lapor tindakan kekerasan. Layanan konsultasi PUSPA dirancang inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan juru bicara bahasa isyarat. Dinas PPAPP telah berkolaborasi dengan BUMD, perguruan tinggi, dan RPTRA DKI Jakarta untuk melaksanakan program POSAPA, Pos Sahabat Perempuan dan Anak dalam rangka mengantisipasi pelecehan seksual. Media sosial sebagai layanan informasi publik yang dikelola oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube yang dijumlahkan memiliki 1.800 konten, 82.000 subscriber, 112,7 ribu followers, dan 4,8 juta views. Pencapaian hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan
keterbukaan layanan informasi publik di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun, saling menjaga. Bertemu kembali dengan podcast Saga yang kali ini kami akan berbagi informasi tentang penghargaan yang baru saja kami terima, yakni penghargaan terbaik kedua kategori Badan Publik Dinas tentang keterbukaan informasi. Nah, sahabat keluarga, apa saja yang dilakukan oleh Dinas PPAPP sehingga diberikan penghargaan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Publik terbaik kedua kategori dinas untuk keterbukaan informasi. Nah, sahabat keluarga, Dinas PPAPP senantiasa hadir di tengah-tengah sahabat keluarga semua untuk memenuhi berbagai informasi, data-data dan juga layanan-layanan yang dibutuhkan oleh keluarga, baik yang dilakukan oleh Dinas PPAPP sendiri maupun bersama-sama dengan mitra, utamanya tim penggerak PKK, kemudian ada juga BKW, Dharma Wanita, dan juga tentu saja organisasi perangkat daerah lainnya. Kami menyediakan berbagai fasilitasi yang dapat diakses oleh sahabat keluarga, di antaranya Dinas PPAPP bersama-sama dengan tim penggerak PKK sampai dengan Dasawisma yang berada di ujung tombak paling depan sudah mengumpulkan data-data tentang keluarga. Nah, data-data tersebut sudah diolah sedemikian rupa yang dapat diakses oleh publik. Tentu saja nama-nama dan juga data-data pribadi kami jamin untuk keamanannya. Yang dipublikasikan ini adalah angka-angka nominalnya, terutama agregatnya, jumlah-jumlahnya. Itu sudah bisa dilihat di antaranya pada carik.jakarta.go.id dan juga pada simpkk.jakarta.go.id. Di samping itu, selain kita mengumpulkan data dan dapat diakses oleh publik, Dinas PPAPP juga menjawab tantangan adanya pandemi yang baru saja kita lalui bersama sejak awal trimester pertama tahun 2020 yang lalu, dan saat ini kita masih berada pada PPKM level 1 dan Dinas PPAPP hadir dengan berbagai terobosan-terobosan yang dapat diakses oleh sahabat keluarga. Di antaranya adalah dengan menghadirkan website pusat layanan atau pusat pelayanan keluarga yang sering disingkat dengan PUSPA yang dapat diakses pada puspa.jakarta.go.id. Nah, layanan apa saja yang ada di sana? Di sana ada layanan pelatihan, lalu kemudian juga webinar, dan juga yang paling banyak diakses saat ini adalah konsultasi atau konseling secara online. Petugas-petugas konselor kami setiap harinya menyediakan layanan dari pukul 8 sampai 12 untuk sesi pagi dan pukul 1 sampai pukul 4 di sesi siang. Mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, konselor apa sajakah yang ada di sana? Yang ada di situ adalah di pusat layanan keluarga ini diantaranya ada untuk konselor psikologi, konselor hukum, lalu kemudian parenting, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu melahirkan, balita, baduta, dan berbagai hal yang ingin diketahui terkait dengan 1000 hari kehidupan pertama, juga pencegahan stunting tentunya, dan itu bisa diakses tentu saja secara cuma-cuma. Secara garis besarnya itu yang dapat kami sampaikan, dan nanti secara detailnya dan juga berbagai hal lainnya bisa ditambahkan oleh Sekretaris Dinas Sekdis Bapak Joko Santoso dan juga oleh Kepala UPT Pusdatin Keluarga Bapak Rizky Hamid. Saya awali dengan Pak Sekdis. Silahkan Pak Sekdis. Ini tadi kita dapat penghargaan, gimana nih Pak kemarin penilaiannya? Sahabat keluarga, jadi dari Komisi Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Termasuk kita di Dinas PPAPP, kebetulan saat itu mendapatkan 3 nominasi 3 besar untuk
bisa didalami dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut. Tentu ada beberapa hal yang ditanyakan Ibu kepada kami semua gitu, terkait dengan apa yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tentu ada beberapa hal yang menjadi keunggulan kita. Tadi sudah sampaikan oleh Bu Kadis terkait dengan carik, terkait dengan upaya Dasawisma untuk mencari data di lapangan dan sebagainya. Tentu ada juga media sosial yang kita miliki ya, yang banyak juga seperti ada website kita di tingkat dinas ya, di Pusdatin ada, di dinas ada, dan juga ada di PKK juga ada. Itu salah satunya sebagai nilai baiknya bagi kita gitu, nilai lebihnya gitu. Ya, terima kasih Pak Sekdis tambahannya. Pak Rizky mau menambahkan lebih lanjut? Mungkin terima kasih Bu. Mungkin sedikit menggambarkan lebih detail terkait dengan sebetulnya Dinas PPAPP kenapa dianggap layak menerima penghargaan atau badan publik yang dianggap sebagai badan publik yang dapat menginformasikan kepada halayak apa saja yang sebetulnya dilakukan oleh Dinas PPAPP. Di antaranya tadi mungkin secara lebih mendalam lagi website, Bu. Kita memiliki berbagai macam website di Dinas PPAPP. Dari sisi kedinasan itu ada website dinas dppapp.jakarta.go.id yang isinya menurut komisi tim penilai itu sudah sangat layak dianggap memenuhi standar kriteria dari penilaian website untuk informasi publik. Itu satu website. Dan di sisi lain kita juga telah memiliki berbagai macam website. Bukan hanya website dinas, kita punya website Carik Jakarta. Kita juga memfasilitasi website tim penggerak PKK melalui SIM PKK-nya. Kita juga memiliki website lainnya seperti tadi Ibu sampaikan, ada website Puspa, yang mana website itu adalah lebih kepada ke arah layanan. Di sisi lain yang kedua juga kita dinilai kenapa kita dianggap sebagai badan publik nomor 2 yang salah satu yang terbaik di DKI Jakarta kategori dinas adalah kita memiliki media sosial yang cukup ramai dan cukup banyak sebetulnya kanal-kanalnya. Ada media sosial DPP APP yang followernya juga cukup lumayan. Ada media sosial Carik Jakarta, ada media sosial tim penggerak PKK yang memang itu di bawah binaan kita juga. Dan juga tentunya ada media sosial dengan jenis ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter-nya, ada Facebook-nya, dan berbagai macam media sosial yang dikelola oleh DPP APP. Dan tidak sedikit dari apa saja yang ditayangkan di medsos DPP APP itu mendapatkan viewer yang lumayan banyak. Seperti misalnya contohnya YouTube kita, Bu. Walaupun kita ini bukan seperti artis yang followernya banyak, tapi alhamdulillah YouTube kita itu ditonton lebih dari 2 juta viewers untuk yang Dinas PPAPP. Lebih dari 2 juta viewers untuk yang YouTube kita di kanalnya Carik Jakarta. Itu juga mungkin yang salah satu juga di antara dari beberapa penilaian kemarin tim penilai menganggap kita layak. Di sisi lain ketika kemarin kita melakukan kampanye 12 hari yang mendapatkan rekor muri di tahun 2021 yang lalu, itu juga menjadi salah satu penilaian kenapa kita juga dapat mempublikasi mempublikasi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait dengan program-program yang ada. Dan yang terakhir tentunya tadi kita punya Carik Jakarta yang di dalamnya sudah memuat kita sekarang, apalagi sekarang kalau mungkin tim juri menilai kita sekarang yang mana kita sudah luncurkan dashboard keluarga Jakarta. Itu mungkin akan menjadi nilai tambah lagi sebetulnya apa yang nanti bisa diakses oleh masyarakat. Dan yang terakhir kita juga punya Puspa, yang mana Puspa ini dapat diakses dengan cuma-cuma. Ini kita sediakan gratis dan itu mungkin merupakan salah satu penilaian utama kenapa Dinas PPAPP dianggap layak untuk menerima sebagai badan publik yang cukup inovatif, dalam rangka mempublikasi layanan dan juga informasi, data dan sebagainya. Itu Bu mungkin.
Ya, sahabat keluarga sudah mendengarkan tadi. Nanti kalau mau ingin detailnya, silahkan berkunjung ke website dinasPPAPP.jakarta.go.id dan juga silahkan mengunjungi Instagram Dinas PPAPP, Twitter, lalu juga Facebook. Dan kalau dijumlahkan ini semuanya followernya sudah lebih dari 112.000 jumlahnya dan viewsnya itu lebih dari 4,8 juta jika dijumlahkan secara keseluruhannya. Nah, itu nanti bisa dilihat penjumlahannya dan sebagainya. Yuk kunjungi, jangan lupa kunjungi website Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, baik di dinasPPAPP.jakarta.go.id yang berbasis web maupun di Instagramnya, dan juga yuk ramaikan Facebooknya serta Twitternya dan tentu saja tonton YouTube-nya. Di samping itu juga yuk silahkan mengunjungi layanan lainnya yang kami sediakan di puspa.jakarta.go.id untuk mendapatkan layanan konseling online secara gratis, tidak perlu kemana-mana, cukup dari rumah. Kalau kebetulan internetnya kurang bagus, bisa mengunjungi tempat-tempat di mana Pemprov DKI Jakarta menyediakan Wi-Fi secara cuma-cuma di berbagai titik di RW-RW maupun ke RPTRA terdekat. Di sana ada Wi-Fi dan juga dapat memfasilitasi untuk mengakses puspa.jakarta.go.id. Kunjungi juga carikjakarta.go.id baik Instagram maupun YouTube-nya, dan kami juga memfasilitasi simpkk.jakarta.go.id. Nah, sampai berjumpa kembali pada episode podcast Saga berikutnya. Silahkan subscribe, jangan lupa juga pencet tombol merahnya, like, dan juga tinggalkan komen ya. Share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga sehingga dapat mengetahui juga layanan-layanan dari Dinas PPAPP dan dapat mengaksesnya secara cuma-cuma. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dengan kami, tim Podcast Saga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kami, jajaran Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Selamat Tahun Baru tahun 2023. Semoga kami dapat hadir di tengah-tengah sahabat keluarga memberikan layanan terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.